Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah taqriran bihi wa tauhidan wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini seluruhnya disertai dengan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang sangat berbahagia ini insyaallah kita akan lanjutkan akhir daripada kisah Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Setelah kita mengetahui Nabiullah Daud alaihissalam, lalu kita melihat Nabi Sulaiman. Setelah Nabi Sulaiman ada Nabi Zakaria, tapi di antara Nabi Sulaiman dan Nabi Zakaria ada Nabiullah Uzair. Iya, Uzair seorang nabi juga yang nanti kita akan lihat tidak banyak kisahnya dalam Al-Quran memperlihatkan tentang Uzair. Tapi nanti insya Allah malam hari ini mudah-mudahan kita masuk ke Uzair dan berikutnya kita melihat kepada Nabiullah Zakaria. Kita melihat dulu Nabi Sulaiman alaihissalam. Bagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam wariskan ataupun Nabi Daud mewariskan kenabiannya kepada siapa? Nabi Sulaiman alaihissalam. Karena apa? Kalau yang namanya nabi, warisannya itu bukan harta, tapi warisan itu adalah kenabian. Karena dalam hadis Rasulullah SAW, para nabi ini apabila meninggalkan harta, meninggalkan kekayaan, maka kekayaan dan hartanya itu adalah semuanya di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang namanya warisan itu adalah warisan para nabi, itu adalah apa? Kenabian. Kenabian, warisan para nabi itu nabi memiliki putra nabi. Seperti halnya kalau kita lihat Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim punya putra. Siapa namanya? Nabi Ismail. Satu lagi Nabi Ishak. Nabi Ishak punya putra terkenal. Siapa namanya? Nabi Yakub. Nabi Yakub sangat terkenal. Putranya siapa? Yusuf. Itu mewariskan. Makanya dikatakan Nabi, putranya Nabi, putranya Nabi, putranya Nabi. Atau dikatakan Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Yang mulia dari putranya yang mulia, dari putranya yang mulia, dari putranya yang mulia. Kenapa? Karena semuanya adalah Nabi. Masya Allah. Alhamdulillah. Iya. Hari ini kita lihat ternyata Nabi Sulaiman alaihissalam sejak kecilnya pun bagaimana di pertemuan kedua ketika tentang Nabiullah Sulaiman alaihissalam, fafahamna, Allah berikan pemahaman kepada Nabi Sulaiman ketika menghakimi sesuatu yang sedang berada dalam masalah. Bahkan Nabi Sulaiman alaihissalam di pertemuan yang lalu pernah disampaikan satu mukjizat yang luar biasa. Apa mukjizatnya? Bisa berbicara dengan binatang. Masya Allah, ini pernah disampaikan di pertemuan yang lalu. Hari ini kita lihat tentang Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Ini ada satu hal yang sangat luar biasa kejadian ini. Pertama saya ingin menyampaikan tentang mungkin ujung daripada pertemuan lalu pernah disampaikan namun kurang jelas mungkin. Bahwa Nabiullah Sulaiman alaihissalam Masya Allah memiliki banyak kuda. Kalau dikatakan kalimatnya adalah as-safinatul jiyad. Itu adalah kuda perang yang sangat luar biasa. Di antara kuda yang ada yang dimiliki Nabi Sulaiman alaihissalam, itu ada kuda yang bersayap. Jadi kalau kuda bersayap itu bukan cerita kuno, tapi apa? Memang Nabi Sulaiman alaihissalam memiliki kuda yang bersayap. Beberapa dalil menyatakan ketika Siti Aisyah lagi bermain, karena Rasulullah ketemu dengan Siti Aisyah saat Siti Aisyah dalam keadaan kecil, 7 tahunan, iya, sedang bermain-main kuda yang ada sayapnya. Lalu Nabi Muhammad bertanya kepada Aisyah dengan mengatakan, sedang main apa kamu? Dia bilang, saya sedang main kuda-kudaan. Kok kuda ada sayapnya? Lalu Siti Aisyah mengatakan, apakah engkau tidak mengetahui kalau Sulaiman punya kuda yang bersayap? Dan Rasulullah senyum. Iya. Kenapa? Rasulullah senyum itu membenarkan. Karena Rasulullah kalau sesuatu yang keliru pasti tidak akan pernah diam. Iya. Rasulullah senyum dan membenarkan kalau kuda yang dimiliki Nabi Sulaiman, beberapa kuda memiliki sayap. Otomatis kalau kuda punya sayap berarti terbang apa enggak? Buat apa punya sayap kalau tidak bisa terbang? Iya.
Tapi ayam punya sayap nggak bisa terbang. Kalau kepaksa dia terbang. Ya, kalau kepaksa dia terbang. Kita gebrak aja terbang, lumayan. Ada beberapa jarak dia akan terbang. Tapi subhanallah memiliki yang namanya kuda perang. Dan kuda perang ini kalau dikatakan Safinatul Jihad, ini kuda yang terbiasa. Dia ini bisa mengangkat kakinya satu. Jadi lama mengangkat kaki satu. Jadi 3 yang berada di bawah, satunya berada di atas. Kenapa? Itu saking kuda itu kuat. Kalau dia angkat yang kiri di atas, berarti yang kanannya di bawah. Ini di atas seperti itu. Kudanya itu sangat kuat sekali. Sampai Masya Allah ini kuda yang sangat luar biasa. Bulunya, apalagi di ekornya, di bagian rambutnya itu sangat tebal sekali dan hitam dan indah sekali. Dan Nabiullah Sulaiman alaihissalam memiliki kuda tersebut, Safinatul Jihad, Masya Allah. Safinatul Jihad ini adalah kuda yang dimiliki oleh Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Di antaranya yang paling dibanggakan oleh Nabiullah Sulaiman dan hanya milik Nabi Sulaiman, apa? Kuda yang bersayap. Kuda yang bersayap milik dia. Iya, milik dia alaihissalam. Dan kuda itu pastinya terbang. Tapi satu waktu Nabiullah Sulaiman alaihissalam melihat kuda yang indah itu dan dia melihatnya dengan kenyamanan. Kadang-kadang kalau ibu bapak melihat satu tempat yang bisa dilihat, Masya Allah, itu bisa 10 menit, 15 menit terus memandang. Masya Allah. Saya punya sahabat luar biasa. Sahabat saya itu Masya Allah di tempat di kantornya ataupun di perpustakaan dia baca, itu ada akuarium. Iya. Di akuarium itu dia memandang ikan itu bisa 10 menit, bisa 1/4 jam. Dari mulai akuarium cuma pendek, ikan tuh jalan kemari, balik lagi ke sini, balik terus dilihatin aja. Terus saya bilang, enggak bosan, indah sekali. Jadi kalau sudah menikmati keindahan seperti itu. Iya. Dan punten ini melihat kuda yang sangat indah, lari. Waduh, indah sekali kuda yang begitu indahnya. Maka lupa apa waktu asar sudah habis. Begitu waktu asar sudah habis kaget. Ya Rabb, ini keindahan seperti ini, padahal kenikmatan itu diberikan oleh siapa? Allah. Maka punten, berapa banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, justru dengan kenikmatan itu melupakan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dia. Terlalu khidmat kepada suami, ingat, jangan sampai khidmat kepada suami lalu lupa khidmat kepada Allah. Jangan sampai khidmat kepada istri lalu apa? Lupa khidmat kepada Allah. Jangan lupa semua apa yang dimiliki oleh kita itu datang dari Allah, maka cintai sang pemberinya. Siapa? Allah. Kekeliruan yang ada di dalam diri ini, kita mencintai pemberian Allah ketimbang kita mencintai yang memberinya. Itu yang paling parah kelirunya. Kenapa? Wajar kalau Allah murka, wajar kalau Allah marah. Kenapa? Anda mencintai suami Anda berlebihan, padahal yang membuat suami Anda cinta kepadamu adalah aku. Dan aku engkau lupakan, maka mulai hari ini aku cabut cinta suamimu kepadamu. Bahaya kan? Kenapa? Seperti itu. Iya, Anda terlalu berlebihan mencari istrimu, padahal yang membuat istrimu cinta kepadamu itu adalah aku. Karena engkau melupakan aku, terlalu berlebihan cinta kepada istrimu, hari ini aku cabut cinta istrimu kepadamu. Ya Rabb. Kenapa? Salah kita. Kenapa kita mengedepankan cinta selain kepada Allah Subhanahu wa taala? Kaget, ya Rabb. As-Safinatul Jihad yang membuat lalai Nabiullah Sulaiman alaihissalam, maka lillahi ta'ala apa yang dilakukan? Masya Allah. Langsung dia ambil kudanya itu dan disembelihnya, diberikan untuk siapa? Fakir miskin. Subhanallah. Luar biasa ini. Padahal itu yang dicintainya, disukainya. Persis terjadi kepada seorang sahabat sedang sholat di kebun kurma. Dia saking indahnya kebun kurma itu, dia senang sekali lalu dia sholat. Ketika sholat di kebun kurma itu, dia mendengar suara burung yang ada di kebun kurma itu dan indah sekali. Dan ngeblank karena dengar suara burung. Akhirnya selesai sholat, ataupun sebelum selesai sholat dia berpikir. Sebelum selesai sholat dia berpikir, ini saya sholat berapa rakaat ya? Berapa rakaat saya? Lupa. Maka begitu selesai sholat dia menangis. Ya Rasulullah, saya lupa berapa rakaat saya habis sholat. Kenapa? Saya ngeblank gara-gara dengar apa tadi? Dengar suara burung. Maka apa yang dilakukan oleh beliau? Yang dilakukan oleh beliau tanpa ragu, dia katakan dengan, ya Allah, saya ingin membalas kekeliruan saya ini. Saya ingin membalas kesalahan saya ini. Lalu bagaimana cara membalasnya? Dia jual kebunnya dan dia wakafkan. Ya Allah, ini ikut daripada gaya Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Sekarang saya tanya sama ibu bapak, ada nggak hobi kita yang melalaikan ibadah kepada Allah? Banyak, jual sekarang, wakafkan di jalan Allah. Tapi bagaimana nggak punya apa-apa jadinya kita? Bener, berapa banyak mobil yang melalaikan ibadah kita kepada Allah. Orang lain waktu sholat masih kecak-kecak di bengkel.
Berapa banyak motor yang melalaikan kepada Allah. Punten, berapa banyak di kantor, urusan kantor melalaikan kepada Allah. Hobi gara-gara nonton itu melalaikan kepada Allah. Rasa-rasanya kalau semuanya demikian, lepas kita semuanya. Nggak punya apa-apa kayaknya. Kenapa? Itulah mengedepankan cinta atau syahwat ini kepada apa? Kepada Allah sebenarnya. Tapi astagfirullah, kita terlalu banyak melupakan Allah. Makanya wajar kalau saat Allah menciptakan langit, saat Allah menciptakan apa? Sorga. Begitu Allah ciptakan sorga, malaikat dipanggil. Wahai malaikat, lihat sorga yang aku ciptakan untuk orang-orang soleh. Malaikat melihat sorga. Wah, indah. Naik lagi ke atas. Bagaimana indahnya sorga yang aku buat? Malaikat menjawab, oh ya Allah, tidak akan pernah ada orang yang tidak mau ke sorga. Pasti orang itu akan berangan-angan semua menjadi ahli sorga. Lalu setelah itu, coba kamu lihat lagi ke sorga. Balik lagi. Begitu balik lagi sorga, naik lagi. Bagaimana? Ya Allah, ternyata meragukan. Kenapa? Karena sorga ini dikelilingi oleh perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh manusia. Huffatil jannah bil makari. Iya, kenapa? Karena sorga ini dikelilingi dengan amalan-amalan yang tidak disukai oleh manusia. Amalan yang tidak disukai oleh manusia. Misalnya apa? Sholat tepat waktu. Itu yang tidak disukai oleh manusia. Apalagi, misalnya apalagi? Silaturahim. Apalagi misalnya tahajud, apalagi duha, puasa. Masya Allah, huffatil jannah. Artinya apa? Surga ini dikelilingi oleh apa coba? Oleh perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh manusia. Makanya dengan malaikat mengatakan, ya Allah, berapa banyak ya yang masuk surga? Kenapa? Karena surga dikelilingi oleh perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh manusia. Lalu lihat neraka. Begitu lihat ke neraka, lapor, ya Allah, pasti orang pada tidak mau ke neraka. Pasti tidak mau. Coba cek lagi ke belakang. Atau lihat ke neraka lagi. Begitu lihat ke neraka, dia naik lagi. Ya Allah, kenapa? Entah berapa banyak ya orang masuk neraka. Kenapa? Karena neraka ini dikelilingi oleh perbuatan-perbuatan disukai oleh manusia. Bisa dipahami benar? Ayahanda, jadi matan huffat atau dikatakan huffatin nar bisyahwat. Neraka ini dikelilingi oleh perbuatan-perbuatan atau namanya syahwat. Ibu bapak pun kalau mau masuk neraka mah gampang. Gampang mau masuk neraka mah gampang nggak kira-kira? Gampang, nggak usah sholat, udah nggak usah sholat, diam aja, nggak usah sholat, diam aja, masuk neraka itu. Iya. Tabokin orang itu masuk neraka. Jadi kalau masuk neraka, diam aja itu masuk neraka. Diam aja itu udah masuk neraka. Astagfirullah. Iya, nggak usah nyakitin orang gitu, nggak usah, diam itu udah masuk neraka. Astagfirullah. Kenapa? Tidak sholat, iya, tidak membersihkan diri, tidak toharoh tidak perhatikan. Jadi neraka ini dikelilingi oleh perbuatan-perbuatan yang disukai oleh manusia, tapi surga dikelilingi oleh perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh manusia. Saya kembalikan lagi, subhanallah, disembelihnya semuanya. Karena apa? Karena Allah cinta atau karena mencintai Allah. Sanggup Nabi Sulaiman mengatakan itu namanya nabi, beda sama kita. Subhanallah. Langsung sembelih, habiskan, berikan, sedekahkan, wakafkan. Padahal itu adalah kuda tempat dia apa? Berjalan. Kuda kalau dia pergi kemana-mana. Bahkan ada kuda yang dia gunakan bisa melayang walaupun mungkin tidak full seperti burung, tapi lumayan begitu, lebih cepat. Jadi apa namanya? Kudanya mungkin terbangnya hanya 20 meter, terus 20 meter, lumayan. Kuda sekali loncat aja cepatnya luar biasa, apalagi kalau 20 meter sekali loncat. Karena dibantu dengan sayap. Itulah kuda. Dan itu yang paling dibanggakan. Karena apa? Hanya untuk Nabiullah Sulaiman kuda ini. Subhanallah. Sembelih lagi kalillahi ta'ala. Punten, Allah itu maha kaya. Dan Allah itu luar biasa. Siapapun yang mengorbankan untuk jalan Allah, Allah akan gantikan di akhirat yang luar biasa. Tapi sebelum di akhirat Allah berikan di dunia apa? Yang tadinya untuk terbang-terbang Nabiullah Sulaiman alaihissalam, yakni apa? Berupa apa tadi? Berupa kuda yang bersayap. Karena sudah disembelih dan diserahkan di jalan Allah, apa gantinya? Firman Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wali Sulaimana ar-riha ghuduwaha syahrun wa rawahuha syahrun. Ganti kendaraannya Sulaiman sekarang bukan kuda, tapi apa? Angin. Masya Allah. Caranya bagaimana? Bikin dari kayu. Lalu apa? Dari kayu itu disimpan, digelarkan, lalu semacam sejadah tapi dari kayu, lalu duduk di situ, lalu diambil oleh angin. Cepat. Masya Allah, itu bukan cerita bohong ternyata itu. Kalau kita film Aladin gitu dulu kan, pakai sejadah cuma ada usap-usap jinnya begitu. Itu film musyrik, itu hati-hati itu. Minta tolong sama jin. Nanti kita lihat jin itu lemah sekali.
Bodoh jin itu, nanti kita lihat di ujungnya ya. Jadi ngelihat, wah itu gambaran seperti apa Nabi Sulaiman. Benar. Kenapa? Karena Nabi Sulaiman ini, punten, ketika yang namanya kudanya telah habis, tidak ada, gantinya apa? Gantinya angin. Dan angin yang luar biasa ini, punten, kalau dikatakan angin ini, wali Sulaimana ar-riha ghuduwuha, Masya Allah, syahrun. Punten bunda, ayahanda, kalau misalnya perjalanan dari A ke B, itu 1 bulan, ya 1 bulan perjalanan dari A ke B 1 bulan, untuk Nabi Sulaiman alaihissalam dengan angin tersebut, itu pagi berangkat, siang udah sampai. Masya Allah. 1 bulan bisa ditempuh berapa jam itu? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 6 jam. 6 jam. 1 bulan ditempuh dengan 6 jam. Kenapa? Karena dia telah menyembelih apa yang dicintainya lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Bukankah Nabi Ibrahim juga akan berkurban? Diajarkan. Bukankah Habil juga berkurban? Berkurban dengan yang dicintainya. Masya Allah. Siapa yang mencintai kuda ini? Nabi Sulaiman. Sembelih. Apa yang terjadi? Diganti. Apa gantinya? Masya Allah, kendaraannya angin. Membuat semacam sejadah dari khasyab, ataupun dari bambu, ataupun dari kayu, disiapkan. Setelah itu apa? Duduk di atasnya. Fa'arsalallahu riyah. Allah kirimkan angin, lalu diambilnya. Ghuduwuha syahr. Kalau dia berjalan, manusia ini menyampaikan dari A ke B itu 1 bulan, Nabi Sulaiman cukup berapa? 6 jam. Baliknya perlu 1 bulan, Nabi Sulaiman cukup 6 jam. Berarti sehari itu Nabi Sulaiman bisa berjalan seakan-akan 2 bulan. Kok Allah kasih itu? Jawabannya, karena Allah menggantikan cintanya Nabi Sulaiman kepada Allah dengan cara demikian. Masya Allah. Tapi kalau ibu bapak dengan mengatakan, benar kalau saya lakukan itu kepada Allah, akan mendapatkan kebaikan seperti Nabi Sulaiman, paling tidak. Demikian kita dengarkan kisahnya, pasti. Tapi ingat, saya akan sampaikan satu kisah. Tapi kisah ini diambil daripada kisah salafus saleh. Jadi ada 2 orang teman bersahabat. Masya Allah. Tapi yang 1 orang ini luar biasa, apapun yang didapatkannya, nggak ngerti apa yang didapatkannya. Dia dapat daripada panen kurmanya, dia dapat daripada panen apanya. Lalu apa? Dia infakkan. Selesai lagi, dapat lagi, infakkan. Nggak habis-habis infakkan. Nggak habis-habis infakkan. Akhirnya ditanya, kamu infak melulu, emang duit kamu dari mana nggak habis-habis? Jawab dengan mengatakan, saya jujur. Ini kisah. Iya. Saya jujur, saya infakkan dari apa yang saya dapatkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa? Entah apa yang terjadi, setiap bangun di bantal saya ada duit. Masya Allah. Di bantal saya ada duit. Lalu setelah itu saya bawa, dan ketika saya dapat panen lagi, saya infakkan lagi. Kalau nanti saya lagi nggak ada, entah bangun tidur ada duit. Bangun tidur ada duit. Enak banget. Setelah itu dia dapat diinfakkan. Cari nggak ada. Bahkan kasurnya diangkat nggak ada. Bukan hanya sekedar kasurnya diangkat, semua yang ada di rumah bantal diangkat nggak ketemu. Kali besok nggak ada. Akhirnya dia protes. Kamu bohong. Kenapa? Saya udah infak nggak ada duit di bawah kasur saya, di bawah bantal saya. Apa jawabannya? Kamu salah. Kenapa? Kalau saya lakukan ini yakin dengan Allah. Kalau kamu kamu ini coba-coba. Coba saya infak ada nggak? Nah itu dia. Kadang-kadang kita ini kenapa? Setelah saya infak, misalnya ini belum, itu belum dapat, ini belum beres, ini belum diinginkan, ini belum tercapai. Jawabannya apa? Karena mungkin sedekah Anda, infak Anda tadi apa? Coba-coba. Sama Allah jangan coba-coba, yakin. Coba-coba, saya tahajud. Jangan coba-coba. Masa Allah dicoba? Allah itu langsung dipraktekkan, langsung jadi. Masya Allah, ini hal yang luar biasa. Iya. Yang penting dengan menyatakan kata-katanya Bismillah, apa yang dilakukan? Jalan. Lihat Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Diganti Safinatul Jiyad dengan apa? Dengan angin yang bisa membawa kemana-mana. Tapi punten, bisakah melakukan hal itu dengan tanpa sabar? Tidak bisa. Sabar mengeluarkan Safinatul Jiyad, sembelih, sabarkan. Dengan sabar. Karena punten, hanya sabar yang mengangkat derajat kita tinggi. Ulangi lagi. Hanya dengan kesabaran saja mengangkat derajat kita tinggi. Ada satu hal yang luar biasa. Ini saya kasih contoh saja, terserah ibu bapak mau menerjemahkannya seperti apa. Tapi ini penting bunda ayahanda. Satu waktu, kalau saya gambarkan di sini, ibu bapak, kalau ini air, ya, lalu saya kasih minyak 2 sendok saja.
itu nanti minyak akan berada di mana? Di atas. Saya pindahkan ke gayung, lalu saya kasih air lebih banyak lagi, minyak akan di mana? Di atas. Saya pindahkan ke ember, minyak akan berada di mana? Di atas. Satu kisah yang sangat unik. Apa yang terjadi? Begitu minyak selalu di atas, air bicara, minyak, kamu gak sopan, kamu gak tahu diri. Kata minyak, kenapa aku gak tahu diri? Karena ingat, kalau kamu tanpa aku dulu gak bisa tumbuh. Ingat kamu, waktu kecil, aku yang datang tiap hari kepadamu sehingga kau menjadi tumbuh. Lalu akhirnya aku menjadi besar. Lalu akhirnya kau menjadi pohon yang kokoh. Dan kau berbuah. Dan engkau dari buah itu menjadi minyak. Sebenarnya yang membuat kamu ada itu aku yang menyirami. Tapi kenapa setelah engkau menjadi minyak, engkau selalu di atas dan tidak mau berada di bawah? Kamu tidak sopan dan kamu tidak tahu diri. Bisa dipahami gak ini? Omongan apa ini? Omongan siapa? Ayah. Kalau ibu bapak jadi minyak mau jawab apa tuh? Ya, turuti aja, ini cerita alam. Bukan ya. Tapi apa? Jawab minyak yang luar biasa. Air, terima kasih engkau telah menyiramiku sehingga aku menjadi seperti ini. Tapi yang luar biasa apa yang dikatakan oleh minyak? Aku jadi minyak ini tidak gampang. Aku menjadi minyak ini tidak gampang. Lihat, ketika aku ini mulai tumbuh perlu waktu. Sabar. Setelah itu aku berbuah dari kecil menjadi besar. Sabar. Habis itu aku dipetiknya, sakit. Habis itu dikupasnya, sakit. Tapi aku sabar. Habis itu diparutnya, sakit. Habis itu apa? Aku diperasnya, sakit juga. Keluarlah apa? Santan. Dari santan itu udah keluar, aku digodoknya, sakit banget. Dari situlah aku menjadi minyak. Tapi aku bertahan dengan rasa sakit dan sabar. Itu yang membuat aku selalu di atasnya. Masya Allah. Kira-kira apa hikmah yang bisa diambil oleh ibu dan bapak? Sabar itu dapat meninggikan derajat kita. Minyak kenapa berada di atas air? Padahal yang namanya punten, pohon itu tumbuhnya dengan air. Tapi begitu jadi minyak, di atas minyaknya. Kenapa? Karena sabar. Hidup ini kalau tidak ada sabar, selalu di bawah. Tapi kalau hidup ini selalu sabar, naik di atas. Siapa tadi contohnya? Minyak dan air. Masya Allah. Jadi kenapa Nabiullah Sulaiman alaihissalam bisa melakukan itu? Jawabannya adalah karena kesabarannya sangat tinggi. Sabar luar biasa. Apapun tanpa sabar nggak bisa melakukan apapun. Nggak bisa. Tapi kalau dengan sabar, bismillah, jadi. Apapun jadi. Jadi. Ya asal dengan sabar. Saya lanjutkan. Nabi Sulaiman alaihissalam apa gantinya? Masya Allah, kendaraan yang luar biasa. Selanjutnya, Nabi Sulaiman alaihissalam ini, ya Rabb, kisah yang sangat indah tentang Nabi Sulaiman dengan semut. Ini belum saya sampaikan dengan detail. Iya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Nabi Sulaiman ini semuanya itu tunduk ataupun taat kepada Nabi Sulaiman. Bahkan kalau ada jin saja durhaka tidak taat kepada Nabi Sulaiman, maka jin itu bisa masuk neraka gara-gara tidak taat kepada Nabi Sulaiman. Bagaimana coba kekuatan Nabi Sulaiman dan dahsyatnya kerajaan Nabiullah Sulaiman alaihissalam? Apa yang terjadi? Nabi Sulaiman alaihissalam wahusyira li Sulaimana junuduhu minal jinni wal insi wat tayri fahum yuz'un. Pokoknya yang namanya kerajaan ataupun pasukan Nabi Sulaiman itu dari jin, dari manusia, dari burung. Masya Allah, full itu adalah anggota ataupun tentaranya Nabi Sulaiman. Kalau cerita Nabi Nabi Sulaiman bersama Bilqis sudah disampaikan di pertemuan yang lalu. Masih ingat ya? Iya. Hari ini kita lihat. Ternyata ketika Nabi Sulaiman sedang berjalan, hatta idza atau ala wadin namli. Ketika yang namanya Nabi Sulaiman bersama pasukannya berjalan, Masya Allah, di lembah. Lembah apa? Lembah Naml, di mana banyak semut di situ. Kata-kata yang sangat ingat. Qalatin namlah. Semut ini, yang binatang kecil itu, ternyata hari ini, malam ini kita coba lihat berburu ke semut. Coba ayahanda bunda, saya terjemahkan dengan bebas kata-katanya. Ketika Nabi Sulaiman sampai ke lembah, yang mana lembah itu lembah apa? Lembah semut. Seekor semut berbicara dengan lantangnya, dengan keras suaranya. Ya ayuhan namlu, ya ayuhan namlu, hai semuanya para semut. Iya. Udkhulu masakinakum, masuklah kalian kepada tempat-tempat kalian. Masakinakum, la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu. Jangan sampai engkau hancur. Kenapa? Karena terinjak oleh pasukannya Sulaiman. Wahum la yash'urun, dan mereka tidak merasakan kalau mereka menginjak kita. Bisa dipahami nggak tuh bahasanya?
bahasanya kayaknya tidak terlalu aneh. Sulaiman alaihissalam jalan bersama pasukannya, seekor semut bicara, "Hei semut, masuk kalian ke tempat kalian. Kenapa? Ini ada Raja Sulaiman sedang berjalan. Nanti kita ini bisa apa? Keinjak lalu kita pecah-pecah semuanya atau mati semuanya. Maka kita masuk cepat ke dalam tempat kita. Takut keinjak oleh pasukan Sulaiman." Dan pasukan Sulaiman tidak nyadar kalau kita sedang terinjak. Bisa dipahami ya? Coba bahasa luar biasa. Semut yang kecil itu, yang kecil, semut yang kecil, satu, dia ini ahasad, punya feeling yang kuat. Bayangkan, semut kecil punya feeling, punya perasaan, bahaya. Masya Allah. Kadang kita nggak tahu bahaya. Sampai di depannya neraka, kita nggak ngerti-ngerti. Nggak sholat itu bahaya, tapi nggak paham-paham kita. Astagfirullah. Sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak inget-inget kalau itu bahaya. Semut yang kecil, ahasad, punya perasaan itu bahaya. Semut, subhanallah. Itu bunda, semut ayanda yang kecil itu, ternyata dia punya perasaan yang tajam. Bahaya. Pertama, para ulama ahasad. Ahasad itu punya perasaan, ada bahaya. Selanjutnya dengan badarat. Ketika satu perasaan bahaya, dia badarat segera untuk menyelesaikan, keluar dari permasalahan ini. Ini dia, semut yang kecil, begitu, ini bahaya nih, cepat tinggalkan, cepat selesaikan. Berapa banyak kita punya perasaan ini bahaya, kekeh aja di situ. Kenapa? Enak dunia, kadang gitu. Iya, ini manusia kadang-kadang. Kadang-kadang kita pada hari ini lihat malam ini bergulunya ke mana? Semut. Makanya dalam Al-Quran ada surat apa? Surat apa? An-Naml. An-Naml itu surat apa? Surat semut. Padahal ceritanya di situ Nabi Sulaiman. Kenapa tidak mengatakan Nabi Sulaiman? Adakah kerajaan yang lebih dahsyat daripada Raja Sulaiman? Ada nggak? Kenapa tidak namanya punten surah Sulaiman misalnya? Ataupun suratul Haikal misalnya, kerajaan Sulaiman. Ataupun suratul Safinatul Jiyad misalnya, kuda yang bersayap atau kuda perang yang gagah. Tapi justru suratnya An-Naml. Apa Naml itu? Semut. Ibu bapak, kok surat-surat semut ya? Apa ini intinya ya? Kalau terlalu banyak dicek, waduh luar biasa. Tapi lihat, ketika dalam satu ayat saja ini, ternyata semut punya feeling kuat. Dan semut bisa cepat menyelesaikan urusan kesulitannya. Sehingga apa? Badarat, segera. Kalau ibu bapak merasa bahaya, ini tinggalkan. Begitu duduk di tempat, yang mana tempat itu tempat riba, bahaya, cepat tinggalkan. Jangan, tanggung, setengah jam lagi kayaknya asik ini. Astagfirullahaladzim. Iya. Cepat, ini bahaya. Kalau kita menyimpan sesuatu di tempat baik, cepat pergi. Waduh, saya ini terlalu bahaya ini. Dengan pekerjaan ini, dengan perilaku ini bahaya. Cepat tinggalkan. Ini perasaan semut. Ulangi lagi. Semut punya apa tadi pertama? Feeling kuat bahayanya. Yang kedua, punya cepat, Iya, cepat tanggap untuk menyelesaikan urusannya. Tinggalkan. Yang ketiga, Masya Allah. Apa? Wanadat. Apa nadat ini? Memanggil temannya. Ternyata semut ini tidak ego, tidak pengen selamat sendiri, tapi ngajak orang lain. Bukan orang, ngajak semut lain. Ngajak semut lain buat selamat. Apakah ada di antara manusia yang punya ukhuwah daripada cinta yang ada? Kalau ini kan ukhuwah kesemutan gitu. Dia langsung, antara semut dan semut. Ya Yuhan Namlu, kok bisa begitu gitu? Kalau mungkin di antara, bahaya, kita lari. Kita lari, tapi semut tidak. Semut ini satu punya feeling kuat. Yang kedua, punya cepat antisipasi. Yang ketiga apa? Yang ketiga, punya apa? Perasaan cinta dan kasih sayang di antara semut. Bahaya, saya tidak mau saya selamat mereka. Tidak, makanya harus mereka dibebaskan. Kenapa? Ya Yuhan Namlu. Masya Allah. Waqalat namlah. Berbicara seekor semut. Namlah, satu ekor semut. Semut itu seekor ya? Emang ada ekornya semut? Sesemut gitu ya. Apa? Saya terserah bilangnya apa. Bilang aja, kalau binatang ada ekornya, nggak ada ekornya, dibilang ekor aja. Ya. Seekor semut. Dia teriak, ya Yuhan Namlu. Hai semut. Iya, semuanya. Yang hebatnya, gini-gini. Kalau bahasa Arab ada kata-kata ya fulan. Itu panggilan apa bulan? Panggilan apa bukan? Ya, panggilan. Misalnya, ada seorang mau manggil saya, Abu Maki. Ya Abu Maki. Selesai, hei Abu Maki manggilnya. Muhammad, ya Muhammad. Begitu kan? Apa bedanya ya Muhammad dengan ya ayyuha? Pakai ayyuha. Ada nggak dalam Al-Quran ayyuha? Ya ayuhan nasu. Ada? Ya ayuhalladzina amanu.
Apa bedanya ya saja dengan pakai ayyuha? Apa bedanya? Sama-sama ya itu wahai. Tapi ayyuha artinya adalah wahai. Kalau saya panggil ya annas, hai manusia. Ya ayuhan nas, maknanya hai manusia, dan tolong sampaikan kepada yang tidak mendengar apa yang saya katakan. Saya dipahami nggak itu? Jadi untuk pesan berantai kalau ayyuha itu. Makanya dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, ini ada panggilan dariku, dan tolong sampaikan kepada mereka yang tidak mendengar panggilanku. Itu pakai ayyuha. Masya Allah. Lebih apa itu? Lebih dahsyat, lebih tegas, dan lebih umum. Makanya katanya, ini semut tidak, ya namlu, tidak begitu. Ya ayyuhan namlu. Masya Allah. Hebat nih bahasanya semut itu ya. Hebat, pintar, ternyata punya otak dia itu. Iya. Punya otak luar biasa. Sudah punya perasaan yang hebat. Sudah punya cara keluar yang hebat. Sudah ada namanya apa? Ukhuwah kesemutan gitu. Apa rasa cinta di antara semut agar bisa dibebaskan semuanya. Maka diteriakan kata-kata ya ayyuhan namlu. Artinya apa? Wahai para semut semuanya, dan tolong sampaikan kepada semut yang tidak mendengarkan ucapanku. Masya Allah. Berarti semut ini punya perasaan cinta di antara mereka. Ya ayyuhan namlu. Masya Allah. Lanjutkan ini. Padahal ini satu ayat pendek banget ya. Tapi ini menunjukkan kecerdasan dan keindahan semut. Ya ayyuhan namlu. Udkhulu masakinakum. Masakinakum itu artinya adalah masakinah. Tahu sakinah? Sakinah, keluarga sakinah, pernah dengar? Tentram. Kenapa? Karena betah di situ. Udkhulu masakinakum. Masuklah kalian, tidak mengatakan udkhulu buyutakum, udkhulu hufratukum, artinya lubang kalian, tidak. Tapi udkhulu masakinakum, masuklah kalian ke masakinah. Masakin itu artinya masakinakum, itu adalah tempat-tempat teraman dan nyaman buat kalian. Masya Allah. Jadi maksudnya apa? Kenapa? Punten. Di sini rumah. Luar biasa. Tapi kalau kita istirahat, tidur nyaman, enaknya di mana? Di tengahnya di sini kah? Atau di ruang tamu kah? Atau di tempat tidur kah? Di mana paling enak? Tempat tidur. Itulah tempat yang masakin aku. Masya Allah. Berarti semut itu ada rumahnya, ada tempat ruang tamunya, dan ada tempat tidurnya. Ternyata sudah dicek dan bisa ibu bapak cek di YouTube. Luar biasa, Al-Quran mengatakan bahwa sesungguhnya semut ini kan dikatakan wadin namli, lembah semut. Ternyata di lembah semut itu, di situ ada istananya, ada rumahnya, ada jalannya, ada rumahnya, ada tempatnya, ada tempat tidurnya. Masakinakum. Ini Al-Quran. Kalau seandainya bukan Allah yang menyampaikan kepada Rasulullah, pastinya, punten-punten, tidak seperti ini. Maksudnya apa? Ini yakin kalau ini adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Udkhulu masakinakum. Masuk kalian kemana? Ke tempat-tempat yang paling aman buat kalian. Bukan hanya rumah, tapi apa? Masuk lagi ke tempat yang paling aman. Kalau hanya rumah, mungkin kurang aman. Masuk ke kamar kalian. Atau mana? Tempat di mana kalian istirahat. Udkhulu masakinakum. Masya Allah. Berarti apa? Di situ ada namanya apa? Punten tadi. Memanggil. Terus apa lagi? Memanggil secara umum. Terus apa lagi? Memberi peringatan. Ataupun bukan peringatan dulu, perintah untuk masuk. Perintah untuk masuk. Masya Allah. Dan gayanya keren. Kalau mau dibilang begini, hei kalian, ada kerajaan Sulaiman lewat, awas keinjak, masuk ke dalam tempat kalian. Tidak begitu bahasanya. Tapi susunannya itu apa ya? Rapi, rapat, pendek, kena. Masya Allah. Jadi kalau dibilang padat dan pendek dan padat dan dimengerti. Jangan pendek, padat, nggak dimengerti. Itu kacau itu. Panjang, nggak dipahami. Itu lebih parah lagi. Ini bahasanya padat dan pendek dan dapat dipahami. Masya Allah. Udkhulu masakinakum. Di situ ada apa? Ada peringatan dan ada perintah. Peringatan, perintah. Perintahnya apa? Masuk. Iya. Lalu apa? Peringatannya di sini dikatakan la yahtimannakum Sulaiman. Jangan sampai engkau yahtimannakum Sulaiman tahattamat. Ini mungkin pernah saya sampaikan. La yahtimannakum Sulaiman artinya ini nih kalau ini dari apa nih? Dari plastik apa ya? Kertas. Kalau saya jatuhkan
Ini pecah apa bahasanya? Kalau gelas saya jatuhkan, pecah. Kalau ini kertas apa enaknya? Robek mungkin. Penyok. Kertas penyok. Ini pecah. Kayu patah. Bahasa begitu ya. Biar pas ininya, kosakatanya. Kayu patah, kertas robek, geras kertas penyok. Atau jangan apa itu namanya tuh yang dulu tuh ada suka itu, paling suka sampai sekarang juga saya masih pakai itu, apa namanya? Dari seng itu, apa namanya minuman dulu tuh? Dari itu. Jadi kalau kena itu langsung kaleng. Iya, jadi nanti tadi tuh apa namanya? Penyok gitu ya. Hijau warnanya. Iya, hijau tuh. Jadi kalau gelas dari yang namanya bukan besi, apa dari apa tuh namanya? Kaleng. Dari seng, dari kaleng. Kalau gelas dari kaleng penyok. Kalau gelas dari kaca pecah. Kalau gelas dari plastik dari ini apa namanya? Kertas robek gitu kan. Nah, ayat ini menunjukkan siapa tadi? Semut. La yahtimannakum Sulaiman. Semut bilang dengan mengatakan, masuk kalian ke tempat-tempat kalian yang paling aman. Jangan sampai kita pecah. Pecah. Seperti gelas. Pecah karena terinjak oleh Sulaiman. Bahasanya bilang apa? Pecah. Sehingga orang-orang yang dulu meragukan terhadap Quran, dia bingung. Quran salah. Masa semut bilang pecah? Quran salah. Masa semut bilang pecah? Bilang aja, jangan sampai kita mati gitu ya. Terkena apa? Keinjak Sulaiman. Tapi ini bahasanya pecah. Tahap tomat itu tuh pecah. Iya, ini kenapa nih? Ternyata dicek. Masya Allah, semut ini 90% unsur kaca tubuhnya. Semut ini 90% unsur kaca. Makanya dia sendiri yang tahu siapa dirinya dan apa yang terjadi kepada dirinya. Maka dia bilang, jangan sampai pecah terinjak oleh kerajaan Sulaiman. Subhanallah. Jangan sampai pecah terinjak oleh Sulaiman dan kerajaannya, Sulaiman dan pasukannya. Dia sendiri mengatakan demikian. Kenapa? Karena semut ini, Masya Allah, 90% terbuat dari kaca. Bahkan 95%. Bahkan ada ulama mengatakan memang kaca dia itu. Masya Allah. Coba siapa yang mengajarkan Rasulullah untuk mengatakan kata ini? Dan siapa yang mengajarkan semut untuk berbicara ini? Kalau bukan Allah. Masya Allah. Ini adalah ijaz. Ijaz apa? Ijazul Quran. Bahwa Quran menunjukkan kalau semut ini, Masya Allah, memang terbuat dari kaca. Hatta la, dikatakan la yahtimannakum Sulaimanu wa junuduhu. Masya Allah. Dan bukan hanya Sulaiman saja. Bisa jadi Sulaimannya tidak menginjak. Tapi apa? Pasukannya bisa menginjak. Bisa jadi pasukannya menginjak. Masya Allah. Terus yang paling hebat di sini, wahum la yash'urun. Ini yang paling susah dikerjakan manusia. Apa? Wahum la yash'urun. Dan mereka tidak merasa kalau kita terinjak oleh mereka. Intinya, dimanapun kalian misalnya terinjak sama Nabiullah Sulaiman atau dengan pasukannya, yakin ya, tidak sengaja. Dia itu tidak sengaja nginjak. Itu sudah ada ditanamkan hati semut itu husnudzon. Masya Allah. Susah untuk husnudzon. Semut mah husnudzon. Sampai pecah, sampai mati, diajarin husnudzon. Kan tadi bilang, ayo masuk kalian ke tempat-tempat yang aman, yang kalian punya. Ya, kenapa? Ada Sulaiman dan kerajaannya. Nanti datang ke sini takut memecahkan kita dan kita terinjak-injak. Berarti kita pecah. Kalau pecah berarti apa? Wafat, mati. Dan mereka tidak sadar melakukan hal itu. Maksudnya apa? Ingat, jika kalian sampai keinjak lalu mati, lalu pecah, mereka tidak sengaja menginjak kita. Husnudzon kepada Nabi Sulaiman dan kepada yang lainnya. Coba, kalau kita ini sampai antara hidup dan mati masih bisa husnudzon nggak kira-kira? Susah. Susah. Ini semut mengajarkan husnudzon. Masya Allah. Makanya seakan-akan mengatakan Anda ingin selamat, ini punten. Iya. Anda ingin selamat, ini kalau dia gambarkan, para ulama mengatakan di ayat yang pendek ini mengatakan ahassatin naml. Artinya apa? Semut punya perasaan, feeling yang kuat. Lalu apa? Badar, cepat untuk menyelesaikan masalah. Masya Allah. Apalagi yang ketiganya, wanada, artinya apa? Memanggil semua yang ada. Kenapa? Karena dia punya cinta antara mereka. Tidak mau dia selamat sendiri. Berarti itu makhluk apa namanya itu?
makhluk apa namanya? Kalau sangat sayang kepada itunya, ya silaturahimnya kuat. Iya, makhluk sosial. Masya Allah, iya. Jadi itulah semut, luar biasa. Ya kalau kita lihat mah semut kan selalu berhadapan, ketemu salam-salaman begitu kan. Tapi ada rahasia tersendiri, nanti kita akan bahas. Insya Allah mudah-mudahan ada waktunya. Selanjutnya apa lagi? Punten. Bukan hanya sekedar itu, tapi apa? Wanabahat, memberikan peringatan. Hebat, semut bisa memberikan peringatan. Hati-hati. Iya. Selanjutnya apa lagi? Amarat wanahat, memerintahkan dan melarang. Masuk, jangan keluar. Kenapa? Di situ ada semut. Akadat. Akadat ini dengan mengatakan yakin, punten. Kalau dalam bahasa Arab itu ada nun taukid. Nun taukid ini benar-benar bahaya. Kalau mau la yahtimanna Sulaiman. Tapi la yahtimanna Sulaiman. Tapi ini ada nun la yahtimannakum. Itu ada nun apa? Nun taukid. Benar-benar jangan sampai kejadian ini. Berarti bahasanya luar biasa. Semut ini. Selanjutnya apa lagi? Nasihat, memberikan nasihat. Nasihatnya apa? Jangan seudon. Masya Allah, ya. Lalu apa lagi? Bayanat, memberikan keterangan. Dari awal sampai akhir jelas nggak tuh pembicaraannya? Jelas, bayanat. Masya Allah, ya. Lalu apa mengatakan? Masya wanafat. Artinya wanafat. Artinya apa? Dan dipraktekkan oleh seluruhnya. Itu semua. Masya Allah, kalau ibu bapak melihat daripada ayat yang pendek ini, hebat semut ini ya. Luar biasa. Nabi Sulaiman dengar nggak cerita semut, teriakan semut tadi itu? Nabi Sulaiman dengar. Ketika semut mengatakan, ya ayuhan namlu, udkhulu masakinakum, la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu. Lalu dikatakan apa? Wahum la yash'urun. Dan mereka tidak merasakannya. Nabi Sulaiman dengar. Apa Nabi Sulaiman terjadi? Fatabassama dhahikan. Nabi Sulaiman senyum. Kenapa? Aduh, ini semut. Ya. Senyumnya bukan menertawakan apa, tapi hebat ini semut ya. Kecil-kecil ini punya feeling kuat. Kecil-kecil begini punya apa lagi? Punya solusi yang cepat. Kecil-kecil gini, apalagi? Punya perasaan cinta di antara mereka. Kecil-kecil begini, apalagi? Perintahnya dengan cepat dan pakai ya ayuhan namlu. Artinya untuk disampaikan kepada yang tidak mendengar. Kecil-kecil begini juga apalagi? Dengan bahasa memberikan taukid di situ. Kecil-kecil di sini seperti ini, tapi apa? Ada perintah dan ada larangan. Dan kecil-kecil begini dihilangkan suudzon yang ada. Selalu husnudzon. Senyum Sulaiman alaihissalam. Masya Allah. Punten dikatakan fatabassama dhahikan min qawliha wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadika shalihin. Ini doa Nabi Allah siapa? Sulaiman alaihissalam. Punten kutip pendek saja, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Apa auzi'ni artinya? Apa kalau di situ diartikan auzi'ni itu boleh dibilang ya Allah berikan kemampuan aku untuk selalu bersyukur atas nikmat yang kau berikan kepada aku. Lebih tajam lagi, auzi'ni ya Allah berikan aku orang yang pandai mencari-cari nikmat yang belum aku syukuri apa. Ingat Bunda, apabila ibu bapak mengharapkan sesuatu yang kita inginkan, ingat, jangan terlalu sibuk bagaimana cara meraih sesuatu yang kita inginkan itu. Tapi sibuklah mencari nikmat apa yang belum disyukuri, pastikan yang diangan-angankan akan segera datang. Tapi kalau ibu bapak sibuk mencari apa yang belum didapatkan, yang ada akan sirna. Pandai-pandailah mencari nikmat apa yang belum saya dapatkan ya. Itulah kalimatnya Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah, jadikan aku orang yang pandai untuk mengorek-ngorek, mencari-cari nikmat yang belum aku syukuri. Kenapa? Ketika pandai mencari nikmat yang belum disyukuri, pastikan nikmat yang belum didapatkan akan segera hadir. Tapi kalau mengorek-ngorek nikmat apa yang belum didapatkan, pastikan yang sudah ada akan sirna. Itulah Rabbi auzi'ni. Kenapa Nabi Sulaiman kerajaannya makin bertambah, kerajaannya makin baik, kerajaannya makin berkuasa? Jawabannya apa? Karena pandai bersyukur. Pandai bersyukur. Syukur itu luar biasa.
Karena syukur ini adalah merupakan, Masya Allah, keindahan di dalam martabat Islam yang sejati. Ini adalah syukur. Iya, saya lanjutkan lagi. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ada satu kisah yang sangat luar biasa disampaikan oleh Syekh Muhammad Al-Arifi. Beliau sedang berjalan dalam satu tempat. Biasa dakwah ke negeri, ke sana, negeri kemana-kemana. Setelah itu beliau berjalan, jalan-jalan di satu perkampungan. Ternyata menemukan ada seorang wanita. Ataupun melihat seorang anak di depan. Dia tanya, ini anak nih kasihan, rumahnya kelihatan, rumahnya kayaknya perlu untuk dibantu. Datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapakmu mana? Bapak saya di penjara. Kenapa? Saya nggak tahu. Ibu mana? Ada. Mana? Keluar ibunya. Sudah sepuh. Dan dia dalam keadaan sulit untuk mencari nafkah. Pasti dalam keadaan demikian. Ditanya, suamimu mana? Suamiku di penjara. Kenapa? Karena dililit hutang, nggak bayar. Terus, ya beginilah keadaannya kamu. Oh iya, kayaknya berhak untuk diberikan sesuatu. Diberikanlah semacam zakat atau sedekah. Berikan. Jalan lagi. Beberapa lama menemukan lagi seorang wanita sedang berdiri di depan rumahnya. Dia di samping rumahnya hanya memiliki 5 meter ke 5 meter pohon, semacam pohon tomat, pohon wortel, pohon-pohon begitu, pohon-pohon kecil untuk sayur-sayuran kecil, 5 meter ke 5 meter. Tanya, ibu, ini rumah ibu? Iya. Yang di samping ini apa, Bu? Ya, ini tanah saya, bercocok tanam. Suamimu mana? Suami saya sudah meninggal. Anakmu ada? Ada. Berapa? 4. Suruh keluar dong. Pengen lihat anak-anaknya. Nggak bisa keluar semuanya. Kenapa? Lihat aja sendiri. Begitu dicek 5-5-nya semuanya. Subhanallah. Masrul itu nggak bisa menggerakkan tangan dan kakinya. Hanya diam di kasur. Jadi kalau hanya gelitik-gelitik begitu saja. Kasurnya pun hanya lihat pendek saja. Dan subhanallah anak paling besar 15 tahun. Lalu turun ke bawah berarti ya kira-kira 15 sampai paling kecil entah berapa tahun. Hanya semuanya tidak bisa bergerak. Tangannya tidak bisa bergerak, kakinya tidak bisa bergerak. Apa yang dia dalamnya? Makanannya itu hanya dalam tipsi yang besar. Lalu isinya hanya wortel, hanya sayur-sayur. Dia makan hanya dengan mulutnya saja. Tangannya tidak bisa, ini tidak bisa. Bahkan yang kecilnya punten-punten, buang hajat di situ, buang kotoran di situ. Sehingga apa? Begitu masuk saja sudah nggak enak diciumnya. Ya, lalu mengatakan, astagfirullah, ini anak kamu semuanya? Ya, ini anakku. Tapi bagaimana kamu ini tidak bisa mengurus ini? Bagaimana aku mengurus ini? Saya mengurus makanannya saja buat dia sudah sangat susah. Iya. Saya ini kadang-kadang nunggu di luar. Kenapa? Saya juga nggak tahan baunya. Tapi apa? Saya juga beresin di samping kiri kanan untuk memberikan makanan ke dia. Dan makanannya hanya sayur-sayuran tiap hari. Ya Rabb. Langsung Syekh itu mengatakan, Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya. Makanya beliau menasihati kepada kita, kalau kita habis minum, nikmat Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya. Maka nikmat Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya. Kita baru masuk rumah dengan nyaman, Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya. Naik mobil, Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya. Kenapa? Banyak hal yang dirasakan kita ini saking biasanya seakan-akan itu bukan nikmat, padahal itu adalah nikmat besar. Padahal itu nikmat besar. Coba mulai hari ini dicek lagi, apa sih yang belum kita syukuri? Sampai si Syekh ini berlinang air matanya, Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya. Kenapa? Karena wajib rasa-rasanya kalau melihat seperti itu, apalagi yang kurang di dalam jiwa ini. Apa yang kurang di dalam jiwa ini? Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya. Nanti ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan yang kita dapatkan. Allahu akbar. Ini adalah tentang Nabi Sulaiman, kisah dengan siapa? Semut. Ikhtitam yang ingin saya sampaikan. Punten. Iya. Nabi Sulaiman alaihissalam wafatnya seperti apa? Nabi Sulaiman alaihissalam wafatnya, Masya Allah, pas pada zaman itu merasa kalau yang namanya jin itu adalah makhluk yang sangat mengatur tentang yang gaib. Jin sampai hari ini pun kadang-kadang para para kahin itu para dukun itu berhubungannya dengan jin segala macam, seakan-akan tahu tentang yang gaib. Pastikan tidak ada yang tahu tentang gaib kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Zaman itu merasa kalau yang namanya jin itu tahu yang gaib. Maka Nabi Sulaiman alaihissalam memberikan satu proyek besar kepada jin
untuk melakukan suatu perbuatan, membangun satu bangunan yang kita tidak tahu apa yang dimaksudnya. Namun mereka ini kalau tidak diawasi malas-malas. Tapi kalau diawasi mereka giat bekerja. Dan punten, ingin sampai target tuntas, tapi nyawa Nabi Sulaiman sudah akan diambil. Karena tidak ada satu nabi pun kecuali ketika mau diambil nyawanya, malaikat itu izin kepada nabi tersebut. Ya Nabi Allah, aku malaikatul maut, akan datang untuk mengambil nyawamu. Itu kata nabi kepada nabi. Lalu malaikat bertanya, apakah engkau ingin masih hidup di dunia ini, atau ingin kembali, atau langsung jumpa dengan Allah, atau wafat? Setiap nabi ditawarkan oleh malaikat mau hidup atau mau mati. Setiap nabi sebelum wafat ditawarkan. Dan tidak ada satu nabi pun yang mengatakan masih ingin hidup. Semuanya akan menjawab ingin wafat. Semua nabi. Ar-Rafiqul A'la, termasuk Nabi Muhammad. Maka Nabi Sulaiman ketika ditawarkan tidak menolak. Bahkan ini adalah satu keindahan karena ingin jumpa dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ayah anda bunda tahu, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Tapi Nabi Sulaiman belum selesai, karena kalau tidak diawasi jin ini berantakan dan tidak akan pernah beres. Maka Nabi Sulaiman minta kepada Allah, ya Allah wafatkan aku yang mana mereka tidak sadar kalau aku wafat. Mereka tidak sadar kalau aku wafat. Maka besok paginya pas mau diambil nyawanya, Nabiullah Sulaiman membawa semacam dahan ataupun boleh dikatakan jadi tongkat. Ya, dijadikan tongkat, lalu disimpan tongkat. Beliau seperti ini duduknya. Duduk demikian, lalu tongkatnya disimpan begini di depan, di mana? Di pahanya begini, lalu dan dia begini. Seperti inilah posisinya Nabi Sulaiman. Dan pas saat demikian Nabi Sulaiman cabut nyawanya. Wafat Nabi Sulaiman dalam keadaan seperti ini. Jadi ini tongkatnya, pegang tangan demikian, disimpan dagunya, wafat Nabi Sulaiman. Dan jin ini ketika melihat dari pagi Nabi Sulaiman duduk begitu kuat, ya Sulaiman, sampai sore tetap berdiri. Kerja jin, dia kerja. Masya Allah, sudah 4 hari kuat Sulaiman gak makan-makan. Itu bodoh-bodohnya jin begitu tuh. Bodoh jin itu, iya. Itu bodoh banget. Makanya kalau ada orang minta tolong sama jin, itu lebih bodoh daripada jin gitu. Ini Nabi Sulaiman gak makan-makan, duduk begini. Bahkan dalam beberapa riwayat bukan 1 bulan, bukan 2 bulan Nabi Sulaiman begini, tapi 1 tahun. 1 tahun Nabi Sulaiman begini, terus aja ngelihat. Sampai jin bertanya-tanya, ini mati apa hidup ya? Sambil kerja, mati apa hidup ya? Mati, astagfirullahaladzim. Itu saking daripada, istilahnya apa? Otaknya jin itu benar-benar rendah sekali. Iya, maksudnya apa? Manusia lebih mulia daripada jin, daripada keindahan yang ada. Lalu apa yang terjadi? Kok bisa mengetahui yang namanya Sulaiman alaihissalam sudah wafat? Al-Quran menegaskan. Alamma qadayna alaihi al-mauta ma dallahum ala mautihi illa dabbat. Ya, illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'atuh. Ya, apa min sa'ah itu? Min sa'atahu itu min sa'atuh ini. Apa namanya? Tongkat yang tadi dijadikan ini. Jadi ketika Nabi Sulaiman wafat ini, tidak ada yang menunjukkan kalau dia sudah wafat. Karena punten, sudah 1 tahun. Yang menunjukkan Nabi Sulaiman sudah wafat itu gara-garanya apa? Gara-garanya dabah. Dabah itu apa? Kalau bahasanya rayap. Dabah. Karena rayap yang memakan tongkatnya, lalu tongkatnya habis, lalu jatuhlah Nabi Sulaiman. Kenapa? Karena tongkatnya dimakan rayap. Coba kalau tongkat ini tidak dimakan rayap, sampai hari kiamat pun jin kerja terus. Kenapa? Karena nggak tahu kalau dia sudah wafat. Begitu jatuh, begitu Nabi Sulaiman wafat, kata jin, oh kan wafat, tuh kan wafat, tadi kemana aja? Maka wafatlah Nabi Sulaiman alaihissalam dengan Masya Allah pastinya husnul khatimah. Dan jasadnya pasti para nabi tidak ada yang hancur. Punten, Nabi Sulaiman alaihissalam wafat. Dan setelah Nabi Sulaiman alaihissalam wafat, dalam keadaan yang sangat luar biasa, sangat ya baik semuanya, tapi mulailah seperti biasa kemusyrikan terjadi di mana-mana lagi. Ada lagi musyrik, ada lagi musyrik, ada lagi musyrik. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ketika dalam keadaan musyrik terjadi di mana-mana, punten, diutuslah seorang nabi oleh Allah Subhanahu wa taala, Uzair namanya.
ya Nabiullah Uzair, datang ke tempat sana, ke kampung sana, dan kamu dakwah di sana. Nabiullah Uzair kaget. Disuruh dakwah di satu kampung. Begitu tiba di kampung itu, nggak ada orang. Begitu tiba di kampung itu, nggak ada apa-apa di dalamnya. Lalu Uzair bertanya, mengatakan, bagaimana aku mau dakwah di sini? Orang di sini nggak ada apa-apa. Di sini nggak ada siapa-siapa. Ternyata apa? Itulah keindahan yang luar biasa. Sampai Uzair bertanya, bagaimana aku dakwah ke tempat ini padahal di sini nggak ada orang dan nggak ada makhluk apa-apa. Ternyata tempat itu dalam waktu yang sangat singkat, 100 tahun diperkirakan, tumbuh. Sementara Uzair dalam keadaan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, imma tidur, imma diwafatkan. Yang jelas Uzair tidak ada di muka bumi ini dalam keadaan tertidur. Pastinya karena tidur itu sebagian daripada kematian. Tidur selama 100 tahun. Begitu dibangunkan, melihat daerah itu sudah banyak orang. Masya Allah. Kisah ini ada di dalam Al-Quran Al-Karim. Insya Allah kesempatan yang datang kita akan bahas tentang Nabiullah Uzair. Seperti apa. Lalu masuk ke Nabi Zakaria. Dari Nabi Zakaria masuk ke Nabi Isa. Iya, di Nabi Isa itulah terakhir daripada nabinya Bani Israel. Setelah itu baru nanti lihat secara singkat tentang Nabiullah Muhammad Rasulullah SAW.